Kisah si kancil pencuri mentimun di ladang ibu kota. Apa yang dialami Anies Baswedan sebagai gubernur DKI hampir sama dengan yang dialami Jokowi sebagai presiden. Bahwa setiap pemimpin punya cara tersendiri untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Hujatan kepada gubernur DKI sama dengan yang setiap hari diterima Jokowi jika kita mau mencermatinya. Persoalan kebijakan yang senantiasa mengundang protes bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, tetapi tidak bagi sebagian kalangan yang diuntungkan oleh kebijakan itu. Strategi manajemen pengelolaan daerah yang diterapkan Anies sebagai upaya mengamankan kekuasaan tetap terjaga hingga masa berakhirnya jabatan. Begitu pula Jokowi dengan skala yang lebih besar berupa negara. Apa yang membedakan keduanya hingga menarik untuk diulas? Mustahil rasanya menjatuhkan Anies melalui mekanisme legislatif di DPRD. Sang gubernur sudah selesai dengan skema masif mengamankan diri dari ancaman mosi tidak percaya anggota dewan mereka yang secara tidak langsung menjadi bagian dari perancang sekaligus pengelola kebijakan beserta anggaran pendapatan belanja daerahnya. Anies cukup cerdik dengan mengembalikan logika perihal skema anggaran. Bukan Pemda melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengajukan rancangan APBD kepada anggota dewan, tetapi sebaliknya, para anggota dewan anggarannya mau seperti apa tinggal ajukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai juru ketiknya. Hasil ketikan draft rancangan diajukan sebagai asumsi anggaran pendapatan belanja daerah. Gubernur tinggal tanda tangan dan stempel. Dan yang terjadi, pengajuan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tersebut di ruang sidang legislatif tinggal seremonial pengesahan saja. Rancangan anggaran pendapatan belanja daerah yang mereka ajukan sendiri, disposisi gubernur, balik lagi ke meja rapat sidang, ketok palu, sah, selesai. Lalu bagaimana dengan eksekusi APBD yang beraroma mesin partai? Di sini kecerdikan Anies berlipat lagi. Dia tidak menyerahkan langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku menterinya dalam tanda petik, tetapi membentuk kabinet bayangan bernama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Anggotanya diambil dari praktisi partai politik di luar anggota dewan yang terhormat. Merekalah yang dipercaya merekomendasi proyek-proyek Pemda kepadanya. Lalu gubernur tinggal tanda tangan menyetujui. Merekalah para eksekutor dan mengatasnamakan anggaran pendapatan belanja daerah. Permainan teknis anggaran lebih berkutat di wilayah mereka. Meringankan risiko beban Satuan Kerja Perangkat Daerah yang riskan dengan batasan aturan birokrasi dari pemerintah pusat. Gubernur, DPRD, TGUPP, dan SKPD menjadi satu paket skema manajemen pengelolaan daerah. Jika ada indikasi korupsi dan manipulasi,
Merekalah yang duduk berjemaah kompak satu saf, masing-masing dengan peranannya tanpa kuasa menjatuhkan jika tidak ingin jatuh bersamaan. Jadi jangan harap gubernur tersandung kasus anggaran, karena dia punya alibi kuat yang sistemik. Borok Anies adalah borok jemaahnya juga, termasuk anggota Dewan Pengawal Anggaran. Secara tersirat, Anies menyatakan, "Silahkan kalian berfoya-foya bersama, tapi tolong jaga dan amankan saya hingga masa jabatan berakhir." Anies Baswedan yang setiap hari panen hujatan dari segala penjuru, namun aman dari jeratan hukum. Gubernur yang mengendalikan mayoritas anggota dewan. Bukan sebaliknya para wakil rakyat yang mengendalikan gubernurnya. Persoalan sudah bukan siapa mengendalikan siapa, tetapi mari kita atur masyarakat dengan cara kita. Mau terima syukur, nggak mau terima ya syukur. Pertanyaan selanjutnya, tidak adakah celah untuk menembus lapisan dinding tebal muka tersebut? Nyaris tidak ada, kecuali satu. Bikin salah satu partai politik di lingkaran setan itu marah kepada gubernur. Maka perseteruan menjadi ajang saling menjatuhkan. Celakanya sistem yang dibuat Anies selalu membuat mereka tersenyum. Tidak ada alasan untuk marah. Kecuali Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Satu partai gun yang sedang berada di tengah barisan maju gentar membela yang maha mulia. PSI yang seharusnya bisa berjuang di luar ruangan parlemen bersekutu dengan warga daripada menempuh jalur demokratis sidang wakil rakyat yang sudah terkunci mata, telinga, dan mulutnya. Anies Baswedan dan Jokowi sama-sama mengamankan dirinya dengan sistem. Sama-sama tidak sepi hujatan. Bedanya hanya satu. Sistem itulah yang memungkinkan Anies dilindungi elitnya, sedangkan Jokowi punya sistem untuk tetap dilindungi oleh rakyatnya untuk segala kelebihan dan kekurangannya. Ibarat pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Tetapi Anies bukanlah tupai, tapi si kancil pencuri mentimun di ladang petani. Tinggal menunggu waktu kapan para petani benar-benar marah karena berkali-kali dibohongi sang kancil. Lalu bukan lagi di kerangkeng, tapi dibuang jauh ke tempat lain yang tak ada mentimun. Siapa itu para petani? Warga daerah khusus ibu kota, DKI tentunya.